Kami selaku tim oposisi merasa kecewa dengan tim afirmasi karena tim afirmasi tidak memberikan mekanisme yang jelas kepada kami. Kami yakin bahwasanya afirmasi tidak memikirkan tentang pendidikan kognitif anak. Kami yakin bahwasanya tim afirmasi gagal memberikan solusi ke kami, bahwasanya afirmasi lebih memilih praktik sosial daripada kemampuan kognitif, karena kami tahu bahwa pidato yang disampaikan dari tim afirmasi presentase dari praktik sosial lebih besar daripada kognitif. Dewan juri yang terhormat, sadari bahwa Anda hidup di mana kemampuan kognitif dan praktik sosial dalam dunia pendidikan sudah menjadi satu kesatuan. Sadari bahwa dunia pendidikan saat ini tidak seperti dulu, ya di mana dulu memikirkan bahwa pendidikan harus berpikir pada kognitif saja dan tidak dipersiapkan untuk dunia kerja. Namun, terdapat pembaruan-pembaruan yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, kami tahu bahwa tim afirmasi menganggap bahwa kognitif itu tidak penting. Namun, kenapa afirmasi tidak memberikan solusi? Mengapa afirmasi tidak bersikap adil terhadap kemampuan kognitif dan malah memberikan presentase besar terhadap praktik sosial? Dewan juri yang terhormat, dalam mosi kali ini, pendidikan berbasis keterampilan dan praktik sosial mengacu pada tindakan soft skill seperti leadership, problem solving, dan pendidikan moral yang mengandalkan pada tiap diri peserta didik. Sedangkan kognitif akademik menjelaskan bahwa dalam kognitif itu terdapat teori-teori yang berupa materi dalam dunia pembelajaran. Dewan juri yang terhormat, mengapa tim afirmasi gagal memberikan mekanisme kepada kami? Yang pertama, tim afirmasi tidak meninjau bahwa di Indonesia saat ini kurikulum sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana pada kurikulum merdeka melibatkan beberapa komponen seperti nilai adab, sikap, dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri berisi tentang nilai-nilai yang mencerminkan dari sila-sila Pancasila. Dewan juri yang terhormat, dalam kurikulum merdeka sendiri, pengajar diberikan kebebasan untuk menyampaikan materi sesuai gaya belajar siswanya. Sehingga siswa dibebaskan untuk belajar dengan membaca, mendengar, atau menulis. Dan di implementasi kurikulum merdeka, siswa diminta untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah gotong royong. Maka kami secara tegas menganggap bahwa afirmasi tidak memikirkan bahwa saat ini kurikulum sudah memasuki kurikulum di mana siswa harus memiliki kognitif dan kemampuan praktik sosial. Dewan juri yang terhormat, kita pindah ke di mana sekolah merupakan menjadi tempat pengembangan setiap siswa, di mana sekolah dapat menjadi pengembangan untuk tiap diri peserta didik. Yang pertama, sekolah itu memiliki ekstrakurikuler maupun kelompok-kelompok yang berisi dengan siswa-siswa yang dapat menambah soft skill, di mana hal tersebut yang berisi biasanya seperti hobi ataupun minat bakat yang ia miliki, maka ia join eskul tersebut, seperti adanya jurnalistik ataupun OSN dan lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat, tujuan dari perdebatan kali ini adalah saya selaku tim oposisi tidak akan tidak melakukan praktik sosial, namun kami akan membandingkan 1:1 terhadap pendidikan pengembangan kognitif dan keterampilan praktik sosial dengan perbandingan 50-50, ya di mana hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim afirmasi, yaitu 70-30. Dewan juri yang terhormat, kami selaku tim oposisi akan memberikan saran kepada tim afirmasi bahwasanya pemerintah memberikan batasan untuk materi kognitif. Seharusnya afirmasi harus mendapatkan mekanisme tersebut. Dewan juri yang terhormat, kami tegaskan lagi, tidak akan berfokus pada satu saja, namun kami akan berfokus pada dua-duanya, karena tadi afirmasi tidak memberikan mekanisme yang jelas dan tujuan perdebatan yang jelas. Dewan juri yang terhormat, tenaga pendidik tidak hanya sekedar memberikan tugas kognitif, bukan. Tugas kognitif ini dapat berupa individu maupun kelompok, bukan. Di mana kami dari tim oposisi memberikan solusi bahwasanya tenaga pendidik yang memberikan tugas kognitif secara individu itu tidak hanya ditulis dengan tangan saja, namun dapat dengan presentasi, voice note, dan atau lainnya, bukan. Yang kedua, Dewan juri yang terhormat, siswa dibebaskan untuk mengerjakan tugas atau materi kognitif tersebut dengan berbagai media, bukan, seperti pembuatan poster digital, video animasi, dan sebagainya. Dewan juri yang terhormat, kami memasuki tentang argumen kami.
kami akan membantah bahwasanya afirmasi yang menyatakan bahwa pemerintah tidak menyajikan praktik sosial, padahal kembali lagi dalam kurikulum Merdeka terdapat yang namanya gelar karya, atau di mana siswa-siswa dapat memamerkan karya-karya atau produk dari yang dibuat. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini pemerintah memberikan ruang untuk menampilkan bakat dan talentanya. Dewan Juri yang terhormat, gelar karya tersebut berhubungan dengan materi kognitif, seperti apabila di bahasa Indonesia ada materi drama, sehingga siswa tersebut mementaskan tentang drama. Ya seharusnya unsur-unsur drama harus diketahui di materi pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, apabila anak tersebut memamerkan produk tentang pembuatan alat dengan Arduino, harusnya siswa-siswa tersebut mengetahui materi kognitif atau teori dari coding maupun informatika. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah dengan jelas melanggar atau tidak bertanggung jawab karena pemerintah lebih fokus terhadap kemampuan praktik sosial, ya di mana pemerintah atau tim afirmasi mengatakan bahwa 70/30, mengapa pemerintah tidak memberikan 50/50? Karena pemerintah harusnya memiliki wewenang terhadap pendidikan Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kami membantah bahwa kognitif itu sia-sia. Bayangkan apabila kita mempraktikkan suatu hal namun tidak ada teori. Bayangkan apabila sebuah pabrik besar, sebuah pabrik mobil, sebuah pabrik pesawat yang tidak memiliki paham ilmu dasarnya digunakan, bukannya akan hancur pabrik tersebut. Kita harus memiliki ilmu dasar, Dewan Juri terhormat. Kalau misalnya kita berbicara tentang soft skill, misal atau pidato tentang leadership, bagaimana jika tidak tahu kognitifnya? Bagaimana tidak tahu tentang struktur pidato? Bagaimana tidak tahu ciri-ciri pemimpin yang baik? Apakah bukannya itu akan malah sia-sia, Dewan Juri yang terhormat? Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwa praktik tanpa teori itu menciptakan suatu hal baru. Namun apabila teori tanpa praktik itu hanya sia-sia karena menyia-siakan bagaimana teori yang sudah ada. Dewan Juri yang terhormat, kita tinjau bahwasanya kalau misalnya mempersiapkan masyarakat, kalau misalnya menjadi dokter tanpa teori, bagaimana Dewan Juri yang terhormat? Apakah dokter tanpa teori itu nanti kalau misalnya praktik, bukannya malah membahayakan Dewan Juri yang terhormat? Bukankah dokter itu harus memiliki ilmu dasar? Oleh karena itu, saya selaku tim afirmasi menindak tegas bahwasanya saya selaku tim oposisi menindak tegas bahwasanya tim afirmasi tidak memberikan kejelasan dengan tepat. Terima kasih.